Hitung berapa jumlah suku itu. Catat satu. Berapa yang sarjana, berapa yang dokter. Catat saja. Maka kita menemukan angka yang kecil. Padahal alam ini begitu subur dan begitu kaya. Maka itu gereja saya selalu berkata di banyak tempat di Papua. Gereja tidak bisa memulihkan Papua hanya karena nyanyi, sembahyang dan khotbah. Ingat ini, gereja tidak bisa memulihkan Papua hanya karena khotbah, sembahyang dan nyanyi. Catat ini baik. Pikirkan guru saja. Ayo kita lihat di antara gereja-gereja yang ada di Sorong Selatan. Tolong majelis-majelis, pendeta-pendeta, pemimpin jemaat datang. Dari sekian ratus anak muda di gereja kita masing-masing, berapa persen yang sekolah? Berapa yang mau jadi guru? Ini penting didata. Adakan satu gerakan moral untuk tahun ajaran 2007-2008. Siapkan anak-anak kita lulusan SMA. Paling tidak kalau ada 40% saja yang mau jadi guru, sudah baik. 4 tahun kemudian kalau mereka lulus, maka kita di Sorong Selatan sudah punya sekian banyak guru dari anak daerah sendiri. Ini perkara penting, pendidikan perkara penting. Yesus Tuhan kita sampai dia naik ke surga, orang tidak panggil dia pendeta Yesus, orang panggil dia guru Yesus. Maka gereja harus mencetak guru sebanyak-banyaknya. Kurangi cetak pendeta. Maaf saya berkata, guru ini penting, guru ini ujung tombak. Sejarah mencatat Papua bisa maju karena guru-guru datang. Mengapa orang Belanda yang namanya Kene mau susah payah di Basior? Masih ingat dia adalah orang pertama yang bukan orang Papua, orang kulit putih, mendirikan sekolah guru pertama di Papua. Hebat sekali, karena visi gereja adalah pendidikan. Saya hancur sekolah guru itu, bekasnya nggak terawat dengan baik. Saya berharap Bupati Wondama akan mengerti itu. Mengapa? Lalu di Wondama sekolah guru kedua lahir di Serui, baru di daerah Waina, Papipura, saya lupa di mana. Tapi sayang sekarang gereja tidak punya sekolah guru. Saya tidak mempermasalahkan sekolah teologi, sekolah kitab, sekolah pendeta, tidak. Tapi kalau tidak diimbangi dengan sekolah guru, akan hancur tadi. Karena guru itu membangun mental, spiritual. Karena guru Injil itu guru jemaat, juga guru sekolah. Itu sejarah mencatat begitu, betul. Lihat orang-orang tua kita nih. Sejarah mencatat siapa bapaknya Pak Bupati Oto waktu itu guru dari Maluku. Harusnya gereja melihat. Yang ketiga, tubuh. Spiritual perlu dibangun. Pendidikan, mental, moral, jiwa perlu dibangun. Yang ketiga, fisik. Sampai hari ini sudah kita di tanah Papua habis mati karena penyakit. Betul? Sekarang AIDS sudah merajalela. Menyedihkan, saya malu sebagai orang Papua. Sudah 6 tahun berturut-turut dari 32 provinsi di Indonesia, 6 tahun terakhir ini Papua tetap ranking 1 jumlah penduduk yang kena AIDS terbesar di Indonesia di Papua. Sudah terkenal mabuknya, terkenal malarianya, terkenal TBC-nya, sekarang tambah lengkap sudah AIDS-nya terkenal juga. Mau dibawa kemana bangsa kalau gereja tidak segera berpikir? Baca Kompas berapa belas bulan yang lalu, sengaja didatangkan pelacur-pelacur karena penyakit dari Jawa, dimasukkan ke sini supaya tertular kita semua. Menyedihkan. Tadi siang saya baru dengar kabar ada seorang hamba Tuhan mati karena AIDS. Padahal saya dengar dia waktu dia mati karena TBC. Ternyata tidak, karena AIDS, hamba Tuhan. Lihat fakta di berapa pemerintah kabupaten di tanah Papua, ada berapa anggota dewan kena AIDS juga. Mengerikan sekali. Jadi kalau kita mau lihat satu ayat ini saja, maka pekerjaan gereja masih terlalu banyak di tanah. Pikir,
Dorong anak-anak kita untuk jadi guru. Katakan amin. Ini penting sekali. Di tanah Jawa itu terbukti. Ada banyak contoh. Dengarkan baik-baik. Memang beda, tapi ini contoh. Ada satu keluarga di daerah Gunung Kidul, itu daerah Yogyakarta. Dia punya 8 pohon manggis. Di Papua tidak ada yang manggis ya? Pohon manggis, 8 saja. Nah, dia terima ini dari bapaknya. Waktu bapaknya mau mati, dia berkata kepada anaknya ini, Bapak gak bisa memberikan kamu tanah. Di Jawa tanah mahal dan sulit sekali. Di Papua ini tanah banyak. Tapi Bapak tinggalkan 8 pohon manggis ini. Olahan. Saudara, bapak ini punya anak 5. Dari hasil pohon manggis itu saja dia jual. 5 anaknya sarjana semua. Tidak kerja apa-apanya pohon manggis ini. Sekarang 5 sarjana ini punya anak masing-masing. Tetap mengharapkan dari pohon manggis bapaknya. Bisa nyekolahkan cucu-cucunya sampai dengan master. Itu masuk koran, masuk berita luar biasa. Di Bali ada orang-orang Hindu, orang Islam bisa juga. Di Bali ada orang-orang Hindu. Mereka bisa jaya hanya karena punya pohon kelapa. Anak ini subur, lautnya juga banyak ikan, muara juga banyak, dan kita bisa jual. Kenapa? Karena gereja tidak mengajar bagaimana memanajemen keuangan dengan baik. Akhirnya kesehatan kita rusak. Lihat di tanah Papua ini, sedikit kita menemukan orang yang umurnya 70 tahun. Sedikit sekali. Jadi inilah peranan gereja untuk membangun manusia seutuhnya, roh, jiwa, dan tubuhnya. Pikirkan itu. Dari anak-anak kita masih kecil, ajari mereka hidup sehat. Kita harus memikirkan itu. Secara keadaan pembangunan di Papua terlalu cepat atau kecepatan. Dalam arti karena dikejar time. Dan ini akan jadi bom waktu dan bumerang buat rakyatnya sendiri. Kenapa? Karena sudah kelihatan 90% lebih fokus orang-orang Papua membangun daerahnya itu membangun fisik, gedung, jalan, dan lain-lain. Padahal ini berbahaya. Harusnya semua pembangunan direm dulu, ditahan dulu. Kenapa? Dengarkan, ini prinsip yang kami temukan di Alkitab. Yang dibangun lebih dulu adalah orangnya di Papua ini. Katakan amin. Jangan fisiknya dulu. Maka itu nggak salah kalau Bapak Wakil Bupati ketakutan dengan tiap 3 menit 5 menit kita papasan mobil. Berarti arus budaya akan masuk dari Sorong. Dan kita tahu sejak puluhan tahun yang lalu kota Sorong itu kota Sodom Gomora, lebih jahat daripada kota Jayapura. Karena sejak Belanda ada minyak, ada BBM di sana. Kita harus tahu itu. Setelah Merauke, karena banyak nelayan-nelayan asing masuk, maka Sorong ini nomor 1 pusat pelacuran. Kita harus mengerti itu. Kenapa Manokwari dia kalah ramai dengan Sorong? Sejarah mencatat karena pusat uang ada di Sorong. Dan dari dulu sudah terbukti di mana ada uang di situ ada setan. Katakan amin. Alkitab mengatakan begitu. Itu sebabnya ketika dana-dana otsus masuk ke Papua, setan makin banyak di tanah ini, saudara. Kejahatan makin bertambah karena dana otsus itu tadi. Kenapa? Karena tidak diimbangi membangun manusianya. Inilah tugas gereja. Amin kan lagi. Mari kita tinggalkan dulu 1 Tesalonika 5:23. Kita buka Mazmur 104 ayat 30. Ribuan tahun yang lalu Papa kita sudah punya konsep pembangunan yang sesungguhnya. Itu sebabnya kenapa kami masuk ke Papua dalam Yayasan Pesat. Tidak bangun fisik tapi kami bangun orang. Dan kami buka sekolah-sekolah karena fisik. Nanti baca di rumah dari ayat yang pertama. Ini bagus sekali Mas Mori. Saya nggak ada waktu.